Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sungguh akan kami berikan ujian atau cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kalian. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan, bekerja. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Sebaik-baik pekerjaan ialah, usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya, profesional. Jika benar kalian bertawakal pada Allah, Ia akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dengan perut kenyang. Keadaan yang paling aku senangi setelah berjihad di jalan Allah adalah maut datang menjemputku ketika aku sedang mencari karunia Allah bekerja. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan apa yang kau benci. Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Kehidupan itu cuma 2 hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Tetaplah tersenyum ketika sedang sedih dan memaafkan ketika dikecewakan, karena Allah menyukai orang mampu bersabar ketika menghadapi cobaan. Jangan pernah menjadikan sebuah masalah menjadi beban hidup, jadikanlah masalah tersebut sebagai acuan untuk kamu bisa maju. Sabar bukan berarti bersikap pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Akan tetapi, sabar adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengubah situasi yang sedang menimpamu.
Sabar terhadap orang lain adalah cinta, sabar terhadap diri sendiri adalah harapan, dan sabar terhadap Allah SWT adalah keyakinan. Musibah bagaikan air keruh, semakin kau aduk semakin keruh. Maka bersabar dan tenanglah dalam menghadapi masalah, karena sebentar lagi dia akan jernih. Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Sebuah masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita, dan kita harus perlakukan dia sebaik mungkin, maka kita juga akan diperlakukan dengan baik olehnya. Jangan menyerah. Allah sedang melatih kesabaranmu. Tetaplah bersyukur atas segala cobaan yang menimpamu. Jika kamu sedang diuji, itu berarti kamu sedang disempurnakan. Allah menguji setiap orang dengan ujian yang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki tingkat kesabaran, toleransi, dan keimanan yang berbeda. Jika Allah membawamu ke dalam suatu kondisi cobaan, Dia juga akan memberimu jalan untuk melaluinya. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Tinggalkanlah dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, karena itulah takwa. Begitu banyak cobaan yang telah engkau bebani dalam hidup ini ya Allah, dan tak terhitung pula nikmat yang telah engkau beri. Tanpa izin dari Allah sungguh manusia adalah makhluk yang sangat lemah tak memiliki daya dan kekuatan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Allah menciptakan segala keindahan untuk dikagumi, hingga ujungnya mengagumi dirinya. Hempasan badai kehidupan sebenarnya yang membuat manusia menjadi sadar dan penuh kesadaran, begitulah caranya membuat manusia memiliki alasan untuk bersungguh-sungguh dalam menyembahnya. Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau dapatkan. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Bersyukur atas segala nikmat Tuhan. Nikmat yang tampak pun nikmat yang tidak tampak. Nikmat lahir pun nikmat batin. Jika Allah memberi kamu nikmat sepotong roti saja, syukurilah itu, karena Allah tidak membuat kamu meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan itu. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari, tanpa ada penyesalan diri. Hubungkan semua urusan hanya pada Allah agar semua yang susah menjadi mudah, semua urusan berkah, berkah, berkah. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Jadikan pagi hari sebagai puncak semangat kerjamu. Malam hari sebagai puncak dari doa-doamu. Jangan pernah mengeluh karena lelah.
Lelahnya seorang muslim merupakan kafarat penebus untuk dosa-dosa. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil, bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab.